Bismillahirrahmanirrahim. Saya Juliana Tantri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu amfibi. Amfibi pada sistem pernapasan. Sebelumnya, amfibi itu umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Amfibi juga merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Dan juga ciri-cirinya itu ada amfibi ini berkulit halus, tipis, berbulu, berpori, kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Amfibi adalah hewan berdarah dingin, tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal. Amfibi ini mengatur suhu tubuhnya dari luar tubuh mereka. Selanjutnya, amfibi juga jantungnya terdiri dari 3 ruang, 2 atrium, dan 1 ventrikel. Respirasi amfibi dapat secara berpisah dan memiliki peredaran darah tertutup. Jadi pada amfibi ini memiliki peredaran darah tertutup. Kaki memiliki selaput. Anggota badan memiliki ukuran bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakang. Seperti contoh yang sudah ada di PPT itu pada katak. Pada katak ini oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru, kecuali pada fase berudu bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut ini dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Selain bernapas juga dengan selaput rongga mulut, katak bernapas pula dengan kulit. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler, sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit atau vena cutaneae, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia juga ini tetrapoda. Jadi hewan dengan 4 tungkai dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Contohnya ular, kadal, buaya, terus penyu. Jadi paru-paru reptilia ini berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia ini lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Yaitu contohnya seperti ular, kadal. Selanjutnya Aves. Aves pada sistem pernapasan ini, Aves itu burung yang merupakan anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Ini contohnya pada burung ya, emang Aves itu burung sih. Jadi pada burung ini tempat berdifusinya itu gas pernapasan hanya terjadi di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi selain paru-paru juga burung ini memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru atau pundi-pundi hawa, sakus pneumatikus, yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Pundi-pundi hawa ini berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Di pundi-pundi hawa ini tidak terjadi difusi gas pernapasan. Pundi-pundi hawa hanya berfungsi sebagai menyimpan cadangan oksigen dan meringankan tubuh. Karena adanya pundi-pundi hawa ini, maka pernapasan pada burung menjadi efisien. Selanjutnya, kelainan sistem respirasi. Yang pertama itu ada influenza, asma, dan tuberkulosis asfiksi.
Pertama itu influenza. Intinya ada beberapa kelainan dalam sistem respirasi ini. Yang pertama itu influenza. Influenza ini penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Kelainan selanjutnya asma atau sesak napas. Penyakit ini sumbatan saluran pernapasan, jadi saluran pernapasannya ini tersumbat. Makanya penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Asma ini biasanya bersifat menurun, turun-temurun lah. Terus selanjutnya tuberkulosis atau TBC. TBC ini penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difusi oksigen akan terganggu karena adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Jika bagian paru-paru yang diserang meluas, sel-selnya ini akan mati dan paru-parunya mengecil. Akibatnya napas penderita terengah-engah. Selanjutnya asfiksi. Asfiksi ini gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan oksigen yang disebabkan oleh tenggelam akibatnya ini terisi air. Selanjutnya pneumonia, akibatnya lendir dan cairan limfa. Selanjutnya keracunan CO atau HCN2 atau bisa disebut juga gangguan sitokrom. Ini enzim pernapasan. Selanjutnya ada asidosis. Asidosis ini kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasannya itu terganggu karena ada kenaikan kadar asam ini. Selanjutnya difteri. Difteri ini penyumbatan pada rongga faring maupun laring oleh lendir yang dihasilkan oleh kuman difteri. Lanjut emfisema. Emfisema ini pembengkakan paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Lanjut pneumonia. Pneumonia ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Jadi yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru ini ya pneumonia karena penyakit yang infeksinya ini disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolusnya, pada paru-parunya. Lanjut yang terakhir, kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini sangat berhubungan dengan kebiasaan merokok. Jadi 75% penderita adalah perokok. Perokok pasif juga dapat terkena kanker paru-paru. Penyebab lain adalah penderita menghirup debu asbes, kromium, produk petroleum, dan radiasi ionisasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.